Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang memudahkan kita kembali melaksanakan pertemuan kita di hari ini dalam amal yang mulia, yaitu tujuan dan maksud kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menguatkan jalan iman. Di orang itu imannya dikuatkan, karena semakin kuat imannya, ya kan, maka semakin banyak macam-macam ibadah yang dia akan kerjakan, sehingga bekalnya semakin baik, bekalnya semakin macam-macam dari beragam ibadah-ibadah dan akhlak karimah, yang itu akan membuat dia jadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sebagaimana yang kita lakukan kali ini, kita melanjutkan pembahasan pelajaran kita tafsir surati Al-Fajr halaman 77 untuk ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Ya, kita mulai dari muqaddimah ya, Yuk dibaca muqaddimahnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Tafsiru suratil Fajr. Allahu subhanahu yasbutur rizqal liman yabsutu al rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yuqalliluhu ala man yasha'u walamma kana basatallahu arizqa walamma kana bastullahi. Itu ada kana. Oh ya. Jadi kana membutuhkan isim. Bastullahi rizqa li ahadin min ibadihi laisa dalilan ala ikramillahi lahu wa taklilihi kemana atapnya? ikram. Bukan ke ikram, no. Kepada bastu. Kan ya basutu wa yuqallilu. Ya kan? Berarti bastu dan taklilu. Ya toh? Di awal kan Allahu subhanahu yabsutur rizqa wa yuqalliluhu. Ya kan? Nah, ya basutu masdarnya bastu. Yuqallilu masdarnya taklilu. Ya kan? Ayo. Wa taklilu an ahadin laisa dalilan ala ihanatillahi lahu. Raddallahu subhanahu
fil ayatil fil ayatit taliyati. Raddallahu subhanah. Raddallahu, radda dibaca fiil. Ya. Ya, Ya. ya Ustaz. Radda dibaca Fiil. fiil. Ya kan fiil toh, Pak Sri? Bukan isim toh? Bukan raddullahi gitu. Kan bisa idhofah raddullahi kayak dari bastullahi. Enggak mesti basatallahu ya kan? Tapi ternyata tadi isim bastullahi. Ya toh, bukan basatallahu. Ya. Oh sekarang juga sama bastullahi raddullahi atau sekarang fi'il raddallahu? Jadmiko. Hah? Fi'il, bukan isim raddullahi gitu. Bukan. Bukan isim ya? Tapi fi'il ya? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa? Saya tanya pertimbangannya. Ya. Cuma pertimbangannya kan, orang kan pakai pertimbangan kan melangkah itu. Termasuk melangkah membaca bastu atau bastullahi atau basatallahu. Juga membaca raddullahi atau raddallahu. Ya kan? Nah itu. Makanya memang inilah pendidikan bahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab itu begitu. Dia itu mendidik kita. Kita itu dari kata saja harus hikmah. Dari kata saja mendudukkan itu isim atau fi'il itu harus pakai kaidah kan itu. Jadi kita terbiasa juga katanya memimpin orang, memimpin keluarga, memimpin masyarakat itu juga begitu kaidah gitu kan gitu. Ya kan Zat? Iya. Terus Ahmad apa Rahmat? Raddullah itu raddallahu. Fi'il. Pertimbangannya? Alasannya? Kok dibaca fi'il? Aku pengen pertimbangannya. Kamu itu sehari Ahmad mau belanja 10.000 boleh, 50.000 boleh, 200 boleh. Yang penting pertimbangannya benar. Ya kan? Nah gitu. Yang pertimbangannya benar gitu loh. Ini kamu mau baca raddu boleh, raddullahi boleh, raddallahu silahkan. Tapi yang penting dengan pertimbangan yang tepat gitu loh. Jangan sampai kamu kenapa belanja hari ini 50.000? Hah? Gitu. 100? Jangan gitu. Ada pertimbangannya gitu. Ayo Ahmad. Terus Ismail. Baca apa Ismail? Raddullahi apa raddallahu? Kalau tadi kan dibaca bastullahi, bukan basatallahu ya toh? Nah, kalau sekarang apa Ismail? Raddallahu. Pertimbangannya? Kalau fi'il? Nggak ada khobarnya. Kalau fi'il? Kalau fi'il rampung urusannya gitu. Ya. Ya sebetulnya itu diantara alasan. Tapi bukan pada tempatnya di sini. Tapi itu betul juga di tempat yang lain ya.
di suatu kesempatan dia benar, tapi di sini bukan tempatnya, boleh. Itu sisi yang lain ya, tapi itu bukan di sini. Di sini bukan itu. Terus kiri mesem sek kiri tak kok ya. Sampai aku juga iya gitu. Antum urung kulino anu sih. Semuanya itu akan nyaman dan enak kalau dengan pasangannya, dengan jodohnya ya kan, enak. Kita makan ada piringnya enak toh? Enak kan itu. Karena ada pasangannya toh, ya kan gitu. Semua sesuai pasangannya gitu loh, enak. Ayo Pak Eko. Kenapa fi'il Pak? Karena dia adalah jawab lamma. Itu loh ya kan. Dibaca raddallahu karena dia jawabu lamma. Jawabu lamma kana bastullahir rizqa li ahadin min ibadihi laisa dalilan ala ikra illahi lahu wa taqlilullahi an ahadin laisa dalilan ala ihanatillahi lahu, maka raddallahu, itu kan raddallahu fi'il karena apa? Itu jawabu lamma kana radda, itu toh lamma kana radda, itu lamma kana radda. Kalau tadi bastu karena lamma kana bastu, itu isimnya kana. Kalau basato khobarnya kana nggak cocok, lamma kana basato nggak cocok, karena kana belum ada marfu'nya, ya kan? Ya kan itu. Marfu'nya kana apa? Kan belum ada toh. Nah itu. Kalau sekarang sudah marfu'nya apa? Bastullahi laisa dalilan, ya toh? Ya kan gitu. Ya. Tehwah, maka dibaca raddallahu. Raddallahu subhanahu fil ayati taliyah alal kuffari alladzina ya'taqiduna dzalik. Alladzina ya'taqiduna dzalik. Dzalika kemana isyarahnya dzalika? Dzalika kemana isyarahnya? Susilo. Susilo dzalika kemana isyarahnya? Waalaikumsalam. Kamu sendiri? Oh ya. Satunya udah ada gandengan. Apa sus? Apa? Dalil ya. Dalil. Kenapa pendek sus? Dalika itu boleh panjang loh sus. Boleh panjang, nggak harus pendek dalika itu kalau nunjuk. Jadi dalika isyarahnya adalah, nah itu kita biar tahu ternyata banyak di antara kaum muslimin akidahnya akidah kufar. Ya, banyak orang muslim ternyata masih sama dengan akidahnya orang-orang kufar. Apa itu? Ya. Nah itu keyakinan orang kafir, tapi ternyata banyak orang muslim yang ikut menganut, ya dan itu. Tapi alhamdulillah kalau kita tidak termasuk penganutnya. Kenapa? Kita mendapatkan cahaya Al-Quran. Ya kan, mendapat cahaya Al-Quran, sehingga itu syubhat
bisa hilang dari diri kita. Itu memang pentingnya ngaji itu gitu kan, itu pentingnya ngaji gitu. Itu memang tuh syubhat dan itu dipakai oleh banyak orang. Dan kadang orang-orang kaya yang datang ke kita juga kadang ngecek kita gitu. Sempat itu orang kaya ke kita sempat ngecek ke kita. Oh gitu kan. Ternyata kita pun juga masih kayak orang kafir gitu, kata kayak begitu. Kalau di antara kita ada yang datang bawa kekayaan pada menghormati. Giliran ada orang yang baik cuma jalan kaki atau pakai sepeda ontel dianggap ya biasa-biasa kan gitu. Karena kita pun juga masih begitu ya. Itu demikian itu kata seseorang yang waktu itu dia memang orang kaya, dia rela diukhuwah beberapa tahun jadi dokter tanpa gaji gitu. Jadi ukhuwah jadi dokter tanpa gaji. Lama dia di ukhuwah itu dulu beberapa tahun dia gitu. Memang dia memang paling kaya di antara kita waktu itu. Kan gitu. Ya, gitu. Jadi memang orang kadang gitu. Padahal dia merasa padahal orang kan yang penting kan ketakwaannya kan gitu. Yang penting takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, wah. Ya. Jadi itu adalah, jadi kalau sampai bastullahir rizqa li ahadin dalilun ala ikramil lailahu, itu namanya akidatul kufar. Itu akidatul kufar, itu akidahnya orang kafir. Adapun akidahnya orang muslim mengatakan dan berkeyakinan bahwasanya bastullahir rizqa li ahadin min ibadihi laisa dalilan ala ikramillahi ta'ala lahu. Wa kadzalika aksuh. Taqlilullahi subhanahu wa ta'ala ar-rizqa li ahadin min ibadih laisa dalilan ala ihanatillahi ta'ala lahu. Ya. Ini yang kita bahas. Jadi kita membahas masalah akidah ya. Kita masalah akidah dan ini ya kita perlu paham dengan baik, perlu ilmu dengan benar supaya kita enggak terbawa oleh akidah yang salah sebagaimana terbawanya beberapa kaum muslimin. Ya mereka mengikuti keyakinan orang kafir ini kan gitu. Sehingga melemahkan iman. Kalau lemah iman sehingga amalnya berkurang. Ya kan? Kurang amalnya sehingga amalnya berkurang. Ya gitu ya, Pak. Yuk kita lanjutkan. Laisa dalilan itu jumlah, ya kan? Jumlah. Jumlah apa itu, ikhwah? Itu jumlah. Apa i'rabnya, ikhwah? Jumlah laisa dalilan. Apa i'rabnya jumlah laisa dalilan? Laisa dalilan ala ikramillahillah. Itu jumlah ma mauqi'uha, ma mahalluha fil kalam. Apa i'rabnya laisa dalilan? Yuk Din, Rohayadin yang jawab. Ini latihan merangkai, harus pas. Ini transistor, ini kondensator, ini resistor, ya toh? Harus pas. Ini kapasitor kan gitu. Itu harus pas juga. Ini akan jadi nanti kamu lampu piplopnya ya kan itu. Jadi radionya itu toh. Rangkai harus pas, di solder di PCB gitu, pas gitu. Kalau kebolak-balik ya nggak jadi. Jumlah laisa dalilan itu i'rabnya apa? Fi mahali laisa dalilan ala ikramillahi lahu. Itu jumlah apa?
Kenapa nasab? Khobar kan. Khobar kana sahih. Khobar kana. Ya gitu ya. Jadi laisa dalilan ala ikramillahi lahu adalah jumlah fi mahali nasbin khobar kana. Ya khobar kana gitu. Jadi jumlahnya apa? Kana bastullahir rizqa li ahadin min ibadihi laisa dalilan ala ikramillahi ta'ala lahu, nah gitu. Ya kan? Nah gitu. Ya, diterjemahkan. Yuk. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki pada orang yang Dia kehendaki dari para hambanya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengurangi menyedikitkan rezeki atas orang yang Dia kehendaki. Dan ketika Allah membentangkan rezeki untuk seorang dari hamba-hambanya bukan dalil atas kemuliaannya. Bukan dalil yang menunjukkan Allah memuliakannya. Bukan dalil pemuliaan dari Allah, pemuliaan Allah untuknya. Kemuliaan Allah untuknya. Dan sedikit dan menyedikitkannya rezeki dan menyedikitkan rezekinya dari seorang bukan dalil atas penghinaan Allah terhadapnya. Ya. Allah mengembalikan. Nah, tatkala demikian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Allah taala rodda. Kalau rodda itu artinya apa? Tergantung pasangannya. Kalau rodda ila mengembalikan. Rodda ila mengembalikan. Di sini roda apa? Roda alal kufar. Ini roda alal kufar. Roda al kufar apa? Membantah. Bisa menjawab, bisa membantah. Ya, itu roda ala. Maka Allah membantah. Gitu. Maka pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah atas orang kafir yang keyakinannya meyakini hal itu. Tersebut. Yang meyakini hal itu. Apa keyakinannya tadi? Apa keyakinan mereka? Dalika bastullahir rizqa dalilun alal ikram. Ya, gitu. Itu keyakinan mereka. Bastullahir rizqa ya dulu dalilun alal ikram. Nah itu. Nah ini yang kita juga harus terima ini. Nek sing miskin kayaknya nampone gampang gitu ya. Nek sing sugih ya mbuh iki, nampone angel gampang. Nek sing miskin nampone gampang paling. Sing sugih nampone gampang ya. Ya kudune iso nampa kabeh pokoke. Sugih mat iso nampa kabeh. Kan gitu. Ya. Ini ya, Pak. Ini pentingnya kita dari ngaji Al-Quran kan gitu kan. Kita bisa membenahi keyakinan, bisa menolak syubhat. Ini termasuk syubhat yang tersebar di masyarakat. Di rata-rata mereka itu berbangga-bangga dengan kekayaan. Sampai ada orang kaya se-RT, orang kaya se-RW, orang kaya sedesa, orang kaya se-kecamatan, sampai Indonesia, sampai dunia. Kalau Pak Eko saya tahu, dia orang terkaya sekeluarganya kayaknya. Bener ini sugih bojonan dia, sugih sampean apa sugih bojomu, Pak? Oh, kakak bojomu. Kayak ngerti-ngerti wae. Kan memperkirakan, Pak. Engko saya bojomu lah sugih, aku walau alam ora ngerti.
Barang itu wong sugih kan tak ngerti ya, ternyata lu sugih bojone kan mungkin aja kan gitu ya. Kalau saya sama istriku dilihat harta warisannya kayak istriku. Kalau saya, kalau ditengok harta warisannya lah ya, dia lebih banyak warisannya ketimbang warisan saya. Saya sebetulnya tanahku lebih luas ketimbang dia warisannya, tapi harganya mahalnya dia sih. Punyaku luas tapi di desa. Punya dia sebetulnya cuman kecil tapi di kota, artinya dihargai mahalnya punya dia. Ya, akhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang yang Allah lapangkan rezekinya? Mahfud. Siapakah orang yang Allah lapangkan rezekinya? Ya betul. Siapapun yang Allah kehendaki ya. Siapapun yang Allah kehendaki. Apa makna siapapun, Pak Sri? Apa makna siapapun, Pak Sri? Apa maknanya itu? Maknanya apa? Ya maknanya bisa yang Allah muliakan, bisa yang Allah hinakan. Kan gitu. Jadi bisa itu memang orang yang Allah muliakan dan juga bisa itu orang yang Allah hinakan. Enggak semua orang yang Allah lapang rezekinya Allah muliakan, namun juga enggak semua yang Allah kayakan itu juga dihinakan. Jadi bisa kaya demi pemuliaan, juga ada kaya demi apa? Penghinaan. Ya kan juga bisa. Itu memang karena kaya bukan tanda dimuliakan dan bukan tanda dihinakan. Ya kan gitu ya kan? Nah itu. Sebagaimana miskin, sebagaimana rezekinya disedikitkan. Yang jelas semua orang bisa kaya, semua orang bisa miskin. Tapi sebetulnya semua orang pasti cukup kalau dia tidak salah pakai. Ya toh? Ya, Wah. Sekarang kita bahas di sini beberapa ayatnya yang meluruskan dan menegaskan keyakinan yang benar yang kita harus yakini. Jangan sampai kita terbawa syubhat, punya keyakinan yang salah. Jadi kalau kita kaya tidak boleh terpergaya kekayaan kita. Kalau kita itu sedikit, kita juga jangan pesimis. Kita juga berani infak. Kita berani sedekah. Kita juga berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Kita berani. Karena kita itu amar ma'ruf nahi mungkar kapan? Kalau surat Al-A'la jelas, ya kan? Sanukri'uka fala tansa illa masyaallah wa nuyassiruka lil yusra. Setelah diberi nikmat Al-Qur'an, ya kan? Maka apa kata Allah? Fadzakir. Itu kan? Fadzakir kan gitu. Fadzakir. Maka berikanlah peringatan. Apa yang kita sampaikan dalam peringatan? Bi ayatilah, ya kan? Bi ayatilah, menyampaikan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Untuk menyampaikan ayat Allah. Kita harus optimis, menyampaikan ayat Allah itu adalah memuliakan orang. Karena Allah menyerupakan ayat-ayatnya, ilmu tauhid, ilmu Al-Quran itu dengan hujan, dengan air itu, dengan air. Jadi kita itu mulia. Kita mulianya orang yang mensirami rohani dengan Al-Quran itu ya sama mulia dengan orang-orang yang menyirami apapun dengan air, sehingga manusia mendapatkan minum, sehingga hewan bisa minum, sehingga tanaman bisa tumbuh, kan gitu. Kita harus berani gitu toh. Berani begitu. Itu manfaatnya siraman rohani asalkan menyampaikan Al-Quran, ya kan? Demikian, kita berani begitu. Fadzakir, ya kan gitu. Itu ya yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dakwahnya kita, orang-orang yang kekurangan, kadang banyak faedahnya, kan gitu. Banyak faedahnya. Itu bukti kita apa? Bukti kita adalah orang yang konsisten. Kita itu berdakwah bukan karena kecukupan. Kita berdakwah tidak nunggu kaya, tapi kita berdakwah adalah karena diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan gitu. Demikian. Di dulu tuh kapan ya ada orang yang ngecek ukhuwah itu? Ada yang ngecek ke sini, dicek. Ya, dia baru kagum, ternyata tidak hanya yang kaya, tapi kaya miskin semuanya semangat berdakwah. Nah gitu, dia baru kagum gitu kan gitu, baru kagum, nah gitu. Ya kalau yang kaya dakwah wajar lah, udah kecukupan katanya gitu. Tapi ternyata yang nggak kaya pun juga semangat kan itu. Oh iya kan itu. Dia baru kagum, terus dia ikut mengadakan pengajian di daerahnya gitu, dengan mendatangkan di antara kita berganti-ganti ke sana gitu. Gitu. Memang kita yang penting adalah juga begitu, kita jangan sampai nunggu kaya, ya kan gitu. Tapi apa yang kita bahas kemarin, adalah kita itu harus membiasakan diri membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, begitu membaca dan mendengar langsung membenarkan, mengimani kan gitu, mengimani. Kita langsung membenarkan, langsung mengimani, sehingga itu adalah betul-betul menjadi petunjuk bagi kita. Jangan ragu, jangan bimbang, apalagi menolak. Jangan sampai. Kalau ragu, bimbang, menolak itu alamat sakit, alamat mati, ya kan gitu. Karena Al-Quran pasti mulia. Karena akan mulia. Kalau orang nggak menerima Al-Quran, bimbang berarti lara berarti. Ya, sampean dina mau mangan sego apa durung? Makan nasi. Enak. Lahap. Berarti kira lara. Ya kan? Berarti kira lara sampean. Nek sampean mangan sego moh, iki alamat iki. Alamat sego makanan pokok awake dhewe kok nganti dian mangan berarti kuwi bahaya iki. Ndang periksa. Itu kan. Ndang periksa kan gitu. Betul enggak? Nah, itu baru nasi, kita enggak makan nasi itu tanda gitu. Wah, ada sesuatu, ada yang enggak beres. Ya kan gitu. Ada yang enggak beres gitu, periksa, diobati dulu. Itu enggak makan nasi. Lebih-lebih enggak menerima Al-Quran. Lebih enggak menerima Al-Quran. Iki enak apa ora? Ya apik apa ora? Hai, ndah lara atimu gitu. Berarti hatimu sakit gitu loh. Hatimu sakit gitu. Masa ada orang, sego kok ngene enak apa ora? Sego putih wis padha wae, sego putih kok kaya ngapa.
makan itu kan gitu. Enak kan gitu. Udah makan aja nasi putih kan gitu. Gitu, Ismail gitu. Ya gitu. Kita harus siap makan. Yang penting makan pada waktunya. Rasakan itu faedahnya makan pada waktunya kan itu. Jangan makannya akeh tapi terlambat. Makan pada waktunya aja. Ya kan gitu. Ya, ngaji ya pada waktunya gitu. Pada waktunya saja kan gitu. Jangan ngaji gursuk weh. Sok enek daurah ngono. Daurah tok ngono. Selak luwe nunggu daurah. Daurah ra oleh cek pandemi terus. PPKM terus kan gitu. Daurahnya kapan iki kan gitu. Selak mati kok piye. Hanya mau nunggu daurah kan gitu. Jangan kan gitu. Kita pada waktunya gitu ya. Terus itu sikap kita ya. Jadi kita itu kepada Al-Quran demikian. Kita biasakan menerima. Kita biasakan menerima. Sebagaimana kita jamnya makan biasakan makan apa yang punya. Itu yang penting halalan thayyibah. Nasi, sayur, sambal enak enggak? Enak banget itu. Dulu bapak jadi makme masak bukan nasi kok dulu kok. Ya Pak ya. Gitu Pak kan asal asal kita betul bapak dia dari sana sekul. Iya toh? Nah, gitu. Dulu enggak makan nasi, dulu makannya macam-macam. Kalau beliau cerita dulu gitu, rahimahullah gitu. Ya, itu yuk kita baca sekarang. Jadi kita harus yakin mulia dan tidak itu bukan karena kaya dan miskin, dilapangkan atau disempitkan rezeki, tapi karena setiap saat bisa menerima Al-Quran. Jadi itu bisa menerima Al-Quran, menerima Al-Quran. Jadi kita bisa membaca, bisa mendengar, terus paham dan menerima, ya kan, bisa menerima. Gak ada ragu dan bimbang lagi menolak kan gitu. Bisa menerima dan mengamalkannya. Ayat yang ke-15. Akhwati fillah berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal insanu, maka adapun manusia, ini jenis manusia nih ya, jenis loh ya, bukan semua. Jadi al-inna jangan al-istighraq, jangan semua manusia. Itu jenis manusia. Bukan semua manusia. Itu jenis manusia yang masih kafir atau terbawa akidahnya orang kafir ya. Idza mabtalahu rabbuhu kenapa marfu' rifah rabbuhu fa'il. Jadi apabila Rabbnya ibtalahu mengujinya. Apa ibtala? Ikhtabarahu. Imtahanahu ya. Bila Rabbnya ikhtabarahu wamtahanahu gitu. Bila Rabbnya mengujinya. Itu ujian. Semestinya ujian nah gitu. Ya toh? Tapi dia pahamnya apa? Pemuliaan nah gitu. Nah itu baru ujian, belum tentu lulus dia sudah merasa mulia. Padahal baru ikut ujian. Dia baru ikut ujian itu, baru menerima soal udah bilang yakin lulus. Udah yakin lulus. Nah, itu yang jadi masalah. Nanti akhirnya dia enggak benar dalam mengerjakan ujian karena dia belum mengerjakan sudah bilang lulus kan gitu.
Jadi orang nggak bisa memaksakan wajib lulus. Dunia pun nggak mau, apalagi dia subhanahu wa ta'ala kan, dunia nggak mau. Dulu kan juga gempar, nek lulus ngamuk gitu kan, lulus ngamuk. Ora lulus sekolahnya dirusak gitu. Dulu kan gitu, nah, itu problem kan itu nggak boleh dibiasakan, itu Pak. Kan itu nggak boleh begitu. Itu orang-orang yang nggak mau belajar itu baru ujian harus memaksa lulus. Jadi tiba-tiba gini kan gitu, ujian udah memaksa lulus kan itu, baru diuji oleh Allah ya kan itu. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Diuji oleh Allah, apa ujiannya? Akramahu. Apa ujiannya akramahu? Bil mali wasihhati wal jahi. Allah mengujinya dengan harta yang banyak, dengan kesehatan dan dengan ya, kedudukan itu ya, ketermukaan ya, kemuliaan, posisi lah gitu. Apa aja posisi, sama lah posisi, kedudukan ya kan gitu kan. Punya jah, punya kedudukan, punya kemuliaan ya, punya posisi ya gitu kan, punya posisi itu jah nah gitu. Wa na'amahu, apa na'amahu? Dan man na'ah, dan na'amahu ay matta'ahu bin ni'amil lati la tuhsa. Dan dia Ta'ala na'amahu ay matta'ahu, memewahkannya. Apa? Oh ya. Ya saya juga mungkin juga saya salah. Saya juga hanya ngawur ini bacanya. Saya juga enggak nampak ini sebetulnya. Jadi saya baca matta'ahu gitu. Matta'ahu ya kan? Betul kan ya? Matta'ahu gitu. Matta'ahu bin ni'am. Dia Ta'ala memewahkannya, memberikan perbendaharaan dengan beragam nikmat-nikmat yang tidak terhitung, banyak sekali nah gitu. Fayaqulu rabbi akraman. Fayaqulu fa apa itu? Fayaqulu rabbi. Lalu dia berkata rabbi akraman. Robku telah memuliakan aku. Robku telah memuliakan aku. Iman enggak itu ya, Pak? Ya. Ini yang jadi masalah. Iman tapi belum benar. Dan itu kebanyakan manusia. Jadi iman Rabbi, dia percaya. Itu percaya sebatas iman kepada Allah itu sang pencipta. Iman bahwasanya Allah adalah pemberi rezeki. Dia iman kan gitu. Tapi imannya baru tauhidur rububiyah. Tidak sampai menghantarkan kepada ibadah tauhidul uluhiyah. Ini yang memang sebetulnya penyakitnya banyak manusia yang beriman. Dengan iman yang masih nakis, iman yang masih kurang. Itu iman yang kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
Jadi kata Allah, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kecuali mereka masih musyrik. Apa artinya? Iman mereka hanya tauhidul ar-rububiyah, belum bisa tauhidul uluhiyah. Padahal tuntutan manusia itu sampai pada tauhidul uluhiyah. Justru itu tujuan dan maksud diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk uluhiyah, ibadah, bukan sekedar merasa cukup mempercayai rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman ke rububiyahnya itu imannya aksarunas, tetapi masih musyrikuna fi al-uluhiyah, fil ibadah. Itu yang kita nggak boleh seperti itu. Ya, itu yang kita nggak boleh seperti itu. Dan itu kadang-kadang perdebatan yang panjang sesama mukmin. Mukmin yang hakiki dan mukmin yang masih mengaku dalam rububiyahnya, kan itu toh? Itu. Ya ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Lanjutnya ayat, wa amma idza mabtalahu, dan adapun jika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, fa qadara alaihi rizqahu. Apa qadara? Doyyaqa alaihi rizqahu. Dia ta'ala menyempitkan rezekinya. Apa yang sempit? Randuwe duit, awake lara, ya. Randuwe duit, awake lara. Terus randuwe posisi. Tidak banyak orang yang melihat, ya kan? Memperhatikan, kan gitu. Itu namanya qadar alaihi rizqah. Namanya qadar rizqah, wis lara, randuwe dit, ora akeh wong memperhatikan. Karena memang qadar alaihi rizqah. Rezeki apa? Rezeki harta, rezeki sehat, rezeki jah, ya kan? Itu semua sedikit, kan? Semua sedikit, kan gitu. Sebagaimana kayak yang dia kan dibanyakkan kan, bil mali wasihati wal jah. Demikian juga yang qadara, yang doyyaqa, doyyaqa fil mal, fil sihah, kadalika fil jah, gitu, ya. Begitu, fayaqulu, lalu dia komentar, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Ya, ini akidah jenis manusia. Bukan semua manusia ya, tapi jenis manusia. Jenis manusia mereka gitu akidahnya. Jadi memang manusia itu memang termasuk bangsa yang jenisnya apa? Jahil. Ya kan? Jahil, kurang ilmu. Ya, kurang ilmu. Dolim gitu. Dia dolim. Apa jahilnya? Apa kebodohannya? Apa kebodohannya?
Ini ki bodoh apa pinter niki? Bodoh apa pinter? Hah? Lah iya. Tapi kenapa dikatakan bodoh orang seperti ini? Dia hanya pandai sekarang. Pandai ilmu sekarang. Berarti ini dia lagi yo media ustate. Ustaz, mbok mosok kok genah ini kok dihinakan kok salah. Iki genah hina Ustaz kan ngono. Yo jenaran duwe duit awake lara ora wong gagas ora dihinakan ki piye kan ngono ya. Sambil salah ilmu Ustaz kan ngono ya. Mending kan ngono ya toh. Sekene iki lara, ora ndek duit. Ora wong gagas magur dilokke ngono kuwi dihinakan. Aku mati ngono ki, piye ora satu hari ngono. Itu Pak, itu bukan tadi dihinakan, bukan. Udah terpercaya, kowe ora mbantu mah kaya ngono jare malah ngono ya. Kan gitu kan. Memang itu. Jadi dia tetap merasa pandai kan itu kan, merasa pandai. Terangan ini sing salah ustaz e ngono kan. Salah ustaz. Nah, yang pertama dielingke, akhi, kamu itu harus sedekah dan infak. Walaupun kamu diberi harta yang banyak, badanmu sehat, keturunannya banyak semuanya, kuat, punya posisi, itu belum tanda dicintai oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Rono wae. Udah punya sedekah ya kok gitu. Rono wae. Ini itu. Iki sing kuwi tenanan, enakmu wae sampean. Moro nyadong. Itu kan gitu. Jadi dia merasa benar juga, siapa yang salah? Stati itu. Stati nah kan gitu. Jadi ini wong pinter, tapi pinter sekarang. Terus apa sih jahilnya? Apa sih jahilnya? Apa sih jahilnya? Apa sih jahilnya apa dia? Tidak mengerti akibat. Enggak memperhatikan akibat. Dia hanya memandang sekarang. Padahal kita enggak boleh hanya memandang sekarang. Karena kehidupan tidak hanya di dunia. Itu loh. Itu sisi jahilnya di situ. Dia terlena dengan sekarang. Dia hanya fokus sekarang. Padahal panjang ini kehidupan. Kehidupan tidak hanya sekarang. Ya Tafut. Itu misalkan. Sampean nyawang si Rohaya den sekarang penak uripe. Sawang saiki, sawangan biyen kaya ngapa uripe ngono. Nek saiki biyen kan udah ya ora koso biyen uripe kan. Dadi kowe cek harus ana hiburan ya sok ya kaya Rohayakin ya. Sok ya penak kan gitu kan. Nah gitu. Den nyawang saiki, nyawang sawangan biyen kaya ngopo kan gitu. Itu ngelihatnya juga sama. Jangan sawang saiki, sok nek bar mati delok. Nah gitu kan. Kan itu sama kan. Itu lihatnya demikian gitu. Kita ngerti akibat itu kan. Mana yang nanti akibatnya bagus, jangan fokus hanya pada kehidupan sekarang. Itu yang tidak jahil. Kalau hanya dia fokus sekarang namanya masih jahil. Tentunya jahil. Makanya orang-orang kafir Quraisy sekalian punya perniagaan musim dingin, punya perniagaan musim panas, ya kan? Punya dagangan yang enggak sedikit, punya berbagai keahlian sehingga bisa dagang ke Syam, bisa dagang ke Yaman, itu jarak sangat jauh sekali itu. Dinamakan jahil. Kenapa jahil? Ya, karena enggak tahu haknya Allah. Enggak ngerti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Iya. Kan demikian. Kayak santri ma'had ilmi. Waktunya jam 4 sampai jam 7 dia masuk apa? Masuk swalayan.
Padahal sebetulnya bisa di waktu yang lain. Sebetulnya bisa, dia tidak terdesak waktu itu. Dia namanya masuk enggak? Dia pas jam 7 tidak terdesak, sebetulnya dia masuk swalayan. Berjam-jam di sana gitu. Dia namanya masuk enggak? Dia masuk swalayan. Dia namanya masuk enggak? Ya enggak masuk namanya goib. Di sini enggak ada, makanya namanya goib. Gitu, namanya dia goib. Karena dia semestinya masuk mahat ilmi, gitu kan, jamnya belajar gitu loh. Kan jamnya belajar. Jamnya belajar begitu. Sama dengan kata Al-Quran. Kata Al-Quran juga begitu. Coba orang yang bisa melihat mana saja, tidak hanya Sabang sampai Merauke, bisa melihat semua daerah, dan dia pun bisa menikmati setiap makanan khas masing-masing. Belum ada satu makanan khas yang belum dia lihat dan dia rasakan. Tapi dia nggak pernah melihat lembaran kitab suci. Nggak ngerti benarnya apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Maka apa kata Allah? Apa kata Allah? Dia orang yang buta. Orang yang buta. Sebagaimana firman-Nya Allah surat Ar-Ra'd ayat 19. Ar-Ra'd 19, dia tuh ngerti kan didik kabeh. Dia datangi, dia lihat keindahannya semua, enggak dia datangi, semua dia lihat keindahannya semua. Tetapi enggak ngerti indahnya lembaran Al-Quran. Apa kata Allah? Huwa a'ma. Dia adalah buta. Ya, tentu bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati. Dan orang kalau buta mata hati itu rugi. Karena apa? Karena sehebat-hebatnya mata kepala bisa melihat, itu tak sehebat jangkauan penglihatan mata hati. Itu masalahnya. Ya kan? Jadi jangkauan penglihatan mata hati itu hebat. Betul-betul mengarahkan kehidupan manusia. Itu loh. Yang membawa baik pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Kalau mata hati bisa melihat dengan baik. Itu yang membawa baik. Kalau manusianya mengandalkan mata kepala, tertipu manusia. Makanya karena pentingnya penglihatan mata hati, dengan mantap Allah mengatakan orang yang bisa memandang apa saja, gak bisa memandang benarnya Al-Quran dinamakan buta. Ya kan? Dinamakan buta. Huwa a'ma. Kaman huwa a'ma. Gitu ya ikhwah. Ya, ini kita harus tahu hakikat situ ya, tahu hakikat. Jadi jangan sampai hanya memandang sekarang. Jadi hidup ini panjang, dunia dan akhirat. Ya gitu ya, panjang hidup ini. Dunia aja jangan lihat sekarang. Tengok kemarin kamu kayak apa, gitu kan gitu. Itu ya, dulu yang kita bahas. Dilanjutkan nanti bi'idzni subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.